Baikku sekalian yang saya muliakan, sampai mana tadi? Kurang maksimalin ikhtiar. Dia bilang, saya pun akhirnya memikirkan cara apa nih yang bisa saya maksimalkan. Baiklah kalau gitu saya akan bekerja. Saya tanya, sebagai seorang perempuan yang tinggal lama di negeri Arab, saya bilang, kamu kerja apa? Dia bilang, saya bikin roti. Dia bilang, keluarga kami biasa tuh bikin roti dan dikenal di kampung kami pembuat roti yang handal. Jadi saya bikin roti banyak-banyak, adik saya kemudian bawa tuh roti ke restoran-restoran atau ke tempat-tempat jualan roti untuk dijual di sana. Dia bilang, alhamdulillah dengan itu saya punya cukup uang untuk sekedar biaya berkehidupan tuh cukup. Makan buat hari-hari lah ya, cukup dari itu. Suami saya yang tahu saya pegang uang, bukannya malah memperbaiki keadaan, dia malah sering minta uang saya. Dia bilang, utang dulu. Saya nggak tega, saya kasihin sama dia. Saya nggak tahu tuh uang dipakai buat apa. Dia bilang, akhirnya tambah lama tambah begitu, kami pun jual-jual barang-barang di rumah. Emas-emasan yang saya punya pun terjual, tempat tidur terjual, mari terjual, paan terjual. Dia bilang, keadaan suami saya belum membaik juga. Saya pun bertanya kembali kepada ustadz yang lain, jawabannya sama juga, kurang lebih sama juga. Tapi saya juga mendengar, maksimalkanlah doamu, maksimalkanlah ibadahmu. Wasta'inu bisabri wassalah. Ini kita masuk yang kedua nih. Selain sabar juga bantu dengan sholat, bantu dengan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Khadijah, saya pun mulai bangun lebih awal untuk tahajud. Sesudah tahajud saya angkat tangan, saya bilang, ya Allah, saya sayang sama suami saya, kesian dia ya Allah. Kalau dia terus-terusan seperti ini, saya khawatir dengan akhiratnya. Kalau dia terus-terusan seperti itu, saya khawatir dengan akhirat dia ya Allah. Kembalikanlah dia ke jalanmu, saya menyayanginya ya Allah. Teman-teman saya sekalian, faham bahwa urusan di dunia akan panjang sampai ke akhirat. Faham bahwa yang kita lakukan di dunia semuanya akan berbuntut panjang dengan surga atau neraka sebagai tempat kembali kita. Maka karena dia sayang sama suaminya, dia doain kayak gitu. Ini doanya perempuan yang beriman, doanya peristri yang solehah nih. Bukan malah, ya Allah, kalau dia kiranya akan baik, baikan dia. Kalau kiranya dia nggak baik, gantikan saya dengan yang baik. Suaminya dilem biru ya, lempar dapat yang baru. Enggak gitu, enggak gitu. Maksimalkan ikhtiar. Masalah itu jangan mudah dilepas. Masalah itu dicarikan solusinya. Kalau setiap masalah kamu kabur darinya, kamu hanya akan berjumpa dengan masalah-masalah yang berikutnya. Kalau di dalam rumahmu misalnya ada binatang buas, ada ular di dalam rumahmu, kamu hanya perlu membunuh ularnya, jangan dibakar rumahnya. Masalahnya yang dicari diselesaikan, bukan dengan kamu hancurkan seluruh bangunan rumah tanggamu. Jangan dikit-dikit cerai aja dah.
Nggak gitu teman-teman. Apalagi kalau kamu sudah punya anak, apalagi kalau kamu sudah anak-anak kamu nggak satu, nggak dua misalnya. Bangunan rumah tanggamu tuh kalau masih bisa dipertahankan, pertahankanlah agar ia bisa membawamu kepada surga. Insya tirulah Khadijah, kawan saya, dalam menyelesaikan masalahnya. Dia bilang, saya pun bangun di waktu malam tahajud dan berdoa. Saya tanya, doamu diijabah Khadijah? Enggak langsung Ustazah. Malahan yang ada, suami saya yang sebelumnya paling lama 3 hari nggak pulang, itu malah nggak pulang-pulang 3 bulan. Berdoa itu bukan kayak bikin mie instan. Berdoa itu bukan sekarang kamu doa, sekarang diijabah. Ada proses yang baik untuk sampai Allah mengubah keadaan seseorang. Dia bilang, suami saya nggak pulang 3 bulan, tapi dengan hal itu malah justru keluarga besar dan kawan-kawan pada jadi tahu permasalahan sebenarnya dari suami saya. Hingga akhirnya kemudian keluarga bantuin melunasi hutangnya, saudara-saudara ngebantuin ngelunasin hutangnya, sahabat-sahabatnya kemudian, oh ternyata dia lagi permasalahan kayak begini beratnya, ya udah deh saya halalkan hutangnya, sampai kemudian dianya nggak ada, hutang-hutangnya lunas semuanya. Cara Allah menyelesaikan masalah pada hamba-hambanya. Tapi memang untuk itu diperlukan air mata, untuk itu diperlukan kesungguh-sungguhanmu dalam berdoa.